Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke part 2 web programming atau pemrograman web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Beberapa materi akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenai operator yang digunakan di bahasa pemrograman PHP, kemudian statement if untuk pilihan, statement switch juga untuk pilihan, dan array di bahasa pemrograman PHP. Oke, kita simak materi-materi berikut ini. Selamat mengikuti. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update terbaru, materi-materi mengenai bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Oke, berikut ini adalah beberapa contoh operator di bahasa pemrograman PHP. Yang pertama adalah operator aritmatika. Ini ada operator tambah. Ini untuk penambahan, contohnya X sama dengan 2, X tambah 2, ini hasilnya adalah 4. Kalau pengurangan, misalnya X sama dengan 2, kemudian 5 dikurangi X, berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Perkalian, ini X dikali 5 sama dengan 20, pembagian 15 dibagi 5 itu hasilnya 3, 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Modulus ini pembagian division remainder ya. Sisa pembagian. Misalnya 5 modulus 2 berarti sisa pembagiannya adalah 1, 10 modulus 8 sisa pembagiannya adalah 2, 10 modulus 2 sisa pembagiannya adalah 0. Kemudian plus ini increment, penambahan dengan 1. Misal kita punya variabel X diisi dengan 5, kemudian kita lanjutkan dengan operasi X itu sekarang X-nya adalah 6, artinya 5 ditambah 1. Decrement minus min, ini X sama dengan 5, kemudian kita kasih operator X min, hasilnya adalah 4. Berikutnya adalah assignment operators atau operator penugasan. Nah, ini penugasan ada beberapa jenis operator. Yang pertama ada sama dengan X sama dengan Y, berarti isinya adalah X sama dengan Y. Jadi nilai Y diisi ke variabel X. Kemudian plus sama dengan ini misal X tambah sama dengan Y, ini equal atau sama dengan X sama dengan X ditambah Y. Jadi mempersingkat penulisan. Kemudian minus sama dengan, bentuknya seperti ini. Ini juga kali sama dengan X kali sama dengan Y, itu sama dengan X sama dengan X dikali Y. Kemudian dibagi juga sama, di modulus juga sama. Jadi ini digunakan untuk mempersingkat penulisan operator penugasan. Berikutnya adalah operator perbandingan atau comparison operators. Nah, ini operator sama dengan. Ini contohnya 5 apakah sama dengan 8, itu artinya ya, karena 5 tidak sama dengan 8, maka dia menghasilkan false. Tapi kalau 5 sama dengan 5 misalnya, dia akan menghasilkan true. Kemudian berikutnya tidak sama dengan, ini tanda seru sama dengan, ini artinya tidak sama dengan. Contoh penggunaannya 5 tidak sama dengan 8. Ini dibacanya apakah 5 tidak sama dengan 8? Ya, benar gitu ya, returns true. Ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, demikianlah. Oh, satu lagi. Operator logika. Operator logika ini ada 3. Ada karakter dan 2 kali. Ini artinya n. Contohnya misalnya X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3. Kemudian kita bandingkan dengan operator dan n.
apakah misalnya X lebih kecil dari 10 dan Y lebih besar dari 1. Karena X-nya adalah 6 dan Y-nya sama dengan 3, maka menghasilkan true atau benar. Kemudian operator OR, ini garis lurus 2 kali. Misalnya X sama dengan 6, Y sama dengan 3, kemudian kita bandingkan apakah X sama dengan 5 atau Y sama dengan 5, dia akan menghasilkan false atau salah. Karena apa? Karena X-nya tidak sama dengan 5 dan Y-nya juga tidak sama dengan 5. Kemudian berikutnya adalah operator not atau bukan gitu ya, tidak. Ini menggunakan tanda seru. Contohnya X sama dengan 6, kita isi X dengan 6 dan Y dengan 3, kemudian kita cek di statement berikut. X sama dengan Y, apakah X tidak sama dengan Y? Karena X-nya adalah 6 dan Y adalah 3, dan artinya X tidak sama dengan Y, maka dia akan menghasilkan nilai true atau benar. Oke, demikian untuk operator PHP. Ini contoh pemrograman operator di PHP. Kita pakai NetBeans, bisa diinstal sendiri NetBeans-nya. Oke, kita pilih PHP application. Kita beri nama project-nya. Di sini nama project-nya adalah PHP Assignment Operator Tutorial. Kita tentukan folder untuk menyimpan file PHP-nya. Di sini namanya adalah PHP Project 7. Oke, finish. Oke, kemudian kita tambahkan klik kanan new PHP file. Namanya index.php, finish. Kita hapus bawaan dari NetBeans-nya, kita tulis sendiri. Oke, pakai tag PHP, kemudian kita inisialisasi variabel X dengan 10, kemudian kita tampilkan di layar. X tambah 1 sama dengan operator titik ya, untuk menambahkan string di belakang echo. $x plus sama dengan 1, artinya 10 ditambah 1. Kita run di Safari. Oke, hasilnya X tambah 1 sama dengan 11. Yang berikutnya BR itu untuk pindah baris, itu tag dari bahasa HTML. X kurangi 1 isi dengan $x min sama dengan 1 titik. Oke, pindah baris lagi. Tadi itu untuk pengurangan 10 kurangi 1 sama dengan 9. Sekarang perkalian 10 dikali 1 sama dengan X kali sama dengan 1 titik. Oke, kemudian operator berikutnya adalah pembagian. X dibagi 1, kan X nya adalah 10. Oke, berikutnya X modulus 3, jadi 10 di sisa pembagian 10 dengan 3 adalah 1 ya. Oke, BR ini untuk pindah baris. Jangan lupa setiap statement itu diakhiri dengan titik koma. Oke, ini hasilnya.
Oke, kita tambah lagi untuk pindah barisnya. Oke, jadi pindah baris ya. Ini untuk contoh praktikum operator di PHP. Untuk statement if else ini digunakan untuk melakukan bermacam aksi berdasarkan pada beragam kondisi pada program ya. Ini statement pemilihannya atau conditional statements ada dua, yaitu if else statement dan else if statement. Nah, if statement if else statement digunakan jika kita akan mengeksekusi sebuah perintah jika kondisi bernilai true dan jika kondisi lainnya bernilai false. Sedangkan else if statement itu digunakan bersama dengan if else untuk mengeksekusi perintah jika salah satu dari berbagai kondisi bernilai true. Nanti kita lihat contohnya di praktikum. Sintaknya seperti ini. If kondisi yang akan dicek, code to be executed if condition is true. Ini kode yang akan dieksekusi jika kondisinya adalah benar. Selain itu, kode yang akan dieksekusi jika kondisinya salah. Oke, berikutnya contoh praktikum statement if ya, untuk pemilihan. Kita buat project baru, projectnya PHP. Kita pilih PHP application, nama programnya atau project name-nya PHP if operator tutorial. Oke. Kemudian kita tentukan folder untuk menyimpan data PHP-nya, file PHP-nya. Di sini kita tentukan PHP project 10. Oke. Kemudian kita buat file PHP-nya. Di sini kita kasih nama index.php. Diberi nama index.php agar kalau kita buka defaultnya itu adalah index.php. Oke, kita inisialisasi variabel x dengan 10. Kemudian kita beri kondisional ya, pilihan jika x sama dengan 10 maka tampilkan x sama dengan 10. Oke, kita coba di Safari, tampilannya kita run. Oke, X sama dengan 10. Jadi sama dengannya itu pakai tanda sama dengan 2 kali ya, jangan lupa. Echo BR itu untuk pindah baris. Kemudian berikutnya jika misalnya X-nya itu adalah 9, maka tampilkan X sama dengan 9. Nah. Oke, else. Nah, ini kalau ada dua pilihan bisa pakai statement tambahan else ya. Echo X tidak sama dengan 10. Oke. Jadi di sini ada if satu baris yang di atas, yang di bawah itu if else. Jadi ada dua pilihan tanpa perlu menuliskan if 2 kali. Yang selanjutnya adalah contoh berikutnya. Kita cek apakah jika X sama dengan 10 tampilkan gitu ya, artinya ini X sama dengan 10. Oke, kemudian else if, maksudnya tambahannya else if jika, nah kalau ada else if kita bisa masukkan lagi
pengecekan kondisi. Jika X sama dengan 9, itu tampilkan X sama dengan 9. Jangan lupa titik koma. Di bawahnya bisa kita tulis else yang terakhir. Jika bukan 10 dan 9, maka tampilkan X itu bukan tanda seru sama dengan itu, artinya bukan 9 dan 10 gitu ya. Oke, kita simpan. Oke, ini contohnya ya, hasil di browsernya. Switch. Nah, switch digunakan untuk melakukan suatu aksi dari beberapa aksi yang berbeda berdasarkan pada satu atau lebih kondisi yang berbeda. Berikut sintaksnya. Switch, ekspresi, case ya, kata kuncinya switch dan case. Label 1 ini adalah ekspresi yang akan dicek. Jika label 1, kode yang akan dieksekusi adalah yang di atas ini. Jangan lupa untuk menuliskan tanda titik koma untuk mengakhiri setiap statement di PHP. Kemudian setiap case diakhiri dengan kata kunci break. Kemudian case label 2, kode yang akan dieksekusi jika ekspresi sama dengan label 2, kemudian diakhiri juga dengan break. Kemudian yang terakhir adalah kata kuncinya default. Nah, default ini adalah kode yang akan dieksekusi jika ekspresi selain label 1 dan label 2. Jadi misalnya ada label 3, label 4 dan seterusnya, maka kode default yang akan dikerjakan. Oke, berikutnya kita akan praktikum untuk statement switch. Ya, ini variasi dari statement if yang untuk digunakan untuk pilihan dari suatu kondisi gitu. Kita pilih di sini PHP application. Di sini kita pakai NetBeans. NetBeans bisa di-download gratis di situsnya netbeans.org kalau nggak salah. Kita akan diguling saja. Kita kasih project name PHP Switch Statement Tutorial. Kita tentukan folder di mana programnya akan disimpan, file programnya akan disimpan. Di sini namanya adalah PHP Project 11. Kemudian kita dibuat buat PHP filenya. Jangan lupa ditulis index.php supaya kita tidak usah menuliskan panjang-panjang nama filenya. Nah, kita akan inisialisasi variabel x dengan 10. Kemudian kita cek kondisinya menggunakan statement switch ya. Jadi cek nilai dari variabel x. Kalau case gitu ya, case kalau nilai x adalah 1, maka tampilkan x sama dengan 1. Break, jangan lupa setiap akhir statement case itu selalu ada break. Kalau nggak nanti ada kesalahan logika. Jika x-nya 5, tampilkan x sama dengan 5. Jangan lupa juga break. Kemudian case-nya, jika x-nya adalah 10, maka tampilkan x sama dengan 10. Jangan lupa juga break. Kemudian defaultnya, itu kalau defaultnya artinya kalau x-nya bukan 1, 5, atau 10 gitu ya, maka tampilkan x tidak x not in 1 sampai 10. Sebenarnya kurang tepat kan, di situ hanya ada 1, 5, dan 10. X sama dengan 10 karena x-nya memang 10. Kalau kita coba rubah jadi 100, kita simpan, kita jalankan, berarti x tidak di antara 1 sampai 10. Kalau ini kebetulan benar. Adalah PHP arrays ya. Nah, tipe data array ini digunakan untuk menyimpan satu atau lebih nilai pada sebuah nama variabel. Ini ada 3 jenis array, ada numeric array, yaitu array dengan sebuah numeric ID key, associative array, array di mana setiap ID-nya berasosiasi dengan suatu nilai, multidimensional array,
yaitu array yang terdiri dari satu atau lebih array ya. Nah, ini contohnya untuk numeric array. Nah, pada contoh ini kunci ID secara otomatis diberi suatu nilai oleh PHP. Misal kita punya array nama. Ini variabel array-nya adalah nama. Isinya ada 3, Teguh, Ella, Gracie. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, selain cara yang pertama ini, kita bisa membuat array dengan cara yang kedua. Misalnya seperti ini. Nama indeks ke-0 diisi dengan Teguh, array yang kedua atau indeks yang pertama diisi dengan Ella, array yang ketiga atau indeks yang kedua diisi dengan Gracie. Jangan lupa bahwa di PHP penamaan indeks array selalu dimulai dari angka 0 ya, dari 0. Ini contoh di programnya. Misalnya kita isi satu variabel array yang disebut nama, terdiri dari 3 elemen. Yang pertama Teguh, yang kedua Ella, yang ketiga Gracie. Setelah diisi, kita ingin menampilkan. Caranya echo, kemudian nama yang pertama dan nama yang kedua adalah tetangga nama yang ke-0. Output programnya Teguh dan Ella adalah tetangga Gracie. Ini salah, harusnya yang pertama adalah Ella, yang kedua adalah Gracie, dan yang ke-0 adalah Teguh. Jadi seharusnya output programnya adalah Ella dan Gracie adalah tetangga dari Teguh. Kemudian berikutnya adalah associative arrays. Ini contoh yang pertama. Nah, pada contoh ini kita menggunakan sebuah array untuk memberikan nilai umur pada beberapa orang yang berbeda. Misalnya umur, kita punya array umur di mana isinya adalah Teguh diisi dengan umur 17, Ella dengan umur 16, dan Gracie dengan umur 15. Nah, cara penggunaannya sama. Ini adalah associative array. Misalnya kita ingin buat programnya seperti ini. Umur Teguh 17, umur Ella 16, umur Gracie 15. Nah, kita ingin menampilkan umur Gracie. Bagaimana caranya? Seperti ini. Echo umur Gracie adalah pakai operator titik, umur Gracie tahun, maka outputnya adalah umur Gracie adalah 15 tahun. Ini untuk associative array. Berikutnya adalah multidimensional array. Nah, ini cara inisialisasi multidimensional array. Misalnya kita punya array keluarga di mana keluarga itu masing-masingnya ada kepala keluarga dan anggota keluarga, misalnya seperti itu. Maka kita buat satu variabel yang namanya keluarga sama dengan array, kemudian isi dengan Teguh, di mana isinya Teguh adalah array juga, di dalamnya ada Ella, Gracie, Angel misalnya. Kemudian berikutnya adalah Bella, isinya adalah Michelle misalnya, kemudian Indah, isinya adalah Adit dan Catherine. Maka nanti kalau ditampilkan ke layar, outputnya akan menjadi seperti ini. Ya, Teguh, isi array-nya, kemudian isi array dari array Bella, sub array-nya, kemudian isi dari array Indah. Oke, ini contoh praktikum array, ya, di mana array ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data dengan tipe data yang sama. Misalnya bilangan bulat semua, karakter semua, string semua ya. Jadi sama. Kita buat project name-nya PHP array tutorial. Kita tentukan juga folder tempat penyimpanan file tutorialnya. Oke, namanya project 12. Oke, finish. Kita buat di source file itu new PHP file, beri nama index.php. Oke. Oke, di sini kita buat satu variabel array yang namanya adalah students. Ini studentsnya adalah array di mana isinya ada Andi, Ani, dan Ali. Setelah kita isi variabel studentnya, kita coba tampilkan array elemen
Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, karena di PHP itu elemen array diawali dari 0. Ya, berarti student 0 itu artinya tampilkan array elemen ke 1. Yang kedua, tampilkan elemen yang kedua, kemudian yang ketiga. Oke, kita tentukan browsernya Safari, kemudian di running ya. Hasilnya adalah Andi, Ani, dan Ali. Kemudian kita coba menggunakan cara yang kedua. Kita buat satu variabel array, namanya adalah employees atau pegawai, isinya adalah Andi. Jadi kalau di sini cara assignmentnya, cara mengisi arraynya berbeda dengan yang di atas. Di sini dikasih nomor elemennya. Jadi yang ke 0 itu Andi, yang ke 1 itu Ani, dan yang ketiga itu adalah Ali. Tapi cara menampilkannya ya sama aja. Hanya diganti studentnya jadi employee. Oke, copy paste biar cepat ya. Oke, kita running. Ke BR itu supaya ada jarak antara contoh yang bagian pertama dan yang kedua. Ini hasilnya Andi, Ani, Ali menggunakan cara pembuatan yang pertama, dan Andi, Ani, Ali menggunakan cara yang kedua. Oke, berikutnya adalah praktikum MySQL ya. Di sini kita menggunakan distribusinya yang paling gampang ada SAMPP. Bisa di-download gratis. Bisa ada untuk Windows, Linux, dan untuk macOS ya. Oke, yang pertama kita coba sintak untuk membuat database di MySQL. Kita buka browser, kita panggil phpMyAdmin di browsernya. Oke, localhost. Oke, kita pakai phpMyAdmin. Oke, kemudian kita pilih SQL. Nah, di sini kita ingin menggunakan sintaknya ya. Sintaknya untuk membuat database adalah create database. Oke, kita perbesar dulu. Oke, create database. Nama databasenya apa? Misalnya tes DB. Oke, kemudian kita klik tombol go. Nah, kalau berhasil munculnya seperti ini, MySQL return empty result set. Berhasil. Nanti muncul tes DB ya. Yang berikutnya adalah praktikum untuk menghapus database menggunakan sintaks SQL di MySQL. Oke, kita menggunakan phpMyAdmin. Kemudian kita pilih SQL. Nah, itu udah ada database tes DB yang tadi kita buat. Sekarang kita ingin hapus. Sintaknya adalah drop
perbesar dulu. Drop database, nama database-nya apa, tes DB misalnya, sesuaikan dengan apa yang mau dihapus, kemudian klik tombol go. Nah ini dia MySQL return an empty result set, itu berarti berhasil dieksekusi. Berikutnya adalah membuat tabel menggunakan sintak SQL di MySQL menggunakan alat bantunya itu IDE-nya gitu ya, phpMyAdmin. Use testDB artinya kita ingin database yang aktifnya adalah testDB. Kemudian sintak untuk membuat tabel, create table, kurung buka, kemudian field pertamanya student ID, tipe datanya integer, dia itu auto increment ya, jadi otomatis dia akan naik 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang berikutnya fieldnya adalah student, nama, name nama siswanya. Tipe datanya adalah variabel karakter atau varchar. Panjangnya adalah 100, kemudian 100 karakter gitu ya. Kemudian address atau alamat, tipe datanya adalah teks. Oke, kemudian birthday-nya, birth date-nya gitu ya, tanggal lahirnya, tipe datanya pakai date, tanggal. Kemudian kita tentukan primary key atau kunci utama dari tabel ini, yaitu yang pertama student ID. Pilih kuncinya yang unik, tidak mungkin ada yang sama gitu. Oke. Nah ini name-nya tidak boleh kosong, not null, address-nya juga tidak boleh kosong, tanggal lahirnya juga tidak boleh kosong gitu ya. Oke, the name of the entity. Oke. Jadi create tabelnya apa? Tabel students, artinya tabel siswa. Misalnya kemudian kita klik go. Nah ini berarti berhasil dibuat. Nah muncul tabel student, kolomnya ada address, birthday, name, student ID. Oke, praktikum yang terakhir di PHP part 2 ini adalah cara menghapus tabel di SQL. MySQL menggunakan sintak SQL. Nah, untuk menghapusnya ini dari use testDB artinya kita menggunakan ngeset database aktifnya adalah testDB. Kemudian nah ini untuk menampilkan kolom di tabel student misalnya ya, show columns from student. Nah itu akan ditampilkan semua kolom atau field yang ada di tabel student. Nah ini untuk menghapus tabel menggunakan drop table student, nama filenya apa, titik koma, kemudian klik tombol go. Kalau berhasil maka tabel studentnya akan hilang. Jangan lupa di reload. Oke, page-nya di reload, ya udah nggak ada lagi ya. Oke, demikianlah materi-materi mengenai bahasa pemrograman web part 2, operator, statement if, switch, dan array, serta dasar-dasar MySQL. Silahkan disimak, jangan lupa di subscribe,
komen jika ada komentar, like jika perlu. Mohon maaf kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.